Halo teman-teman dan Pak Greg, alangkah baiknya sebelum kita memulai pertemuan pada kali ini, kita awali dengan berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena hingga pada hari ini kami masih boleh menghirup udara yang sangat segar ini. Bapa, sebentar lagi anak-anakmu hendak belajar, kiranya Engkau menerangi dan menemani kami semua di sepanjang kami belajar. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam teman-teman dan Pak Greg, berkat dalam. Oke, di sini saya akan menjawab 3 soal yang diberikan oleh Pak Greg mengenai tugas psikologi pertemuan 4. Soal yang pertama, bagaimana proses manusia mampu bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan? Dan bagaimana proses interaksi ekologi dalam proses tersebut? Proses manusia mampu bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan antara lain: 1. Jujur pada diri sendiri. Hal ini tidak semudah mengatakannya, karena jujur kepada diri sendiri membutuhkan tingkat kesadaran diri yang tinggi. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Kejujuran pada diri sendiri akan menolong kita untuk jujur kepada orang lain. Ketiga, fokus pada proses bukan hasil. Maksudnya kita harus menghargai proses lebih daripada menghargai hasil. Dengan melakukan hidup dapat mendapatkan hikmah yang kita dapat dari prosesnya itu. 4. Mendengarkan perubahan dalam diri. Seseorang yang bijaksana menyadari perubahan-perubahan kecil maupun besar dalam dirinya, sehingga dia mampu menghadapi dirinya sendiri dalam perubahan itu. Kelima, belajar dari kesalahan. Mereka belajar untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya, bukan malah menghindarinya atau tidak bertanggung jawab atas masalah yang ia perbuat itu. Yang keenam, memiliki perspektif yang baik. Dengan perspektif yang baik, mereka menempatkan masalah dan tragedi sebagai bagian hidup yang harus diterima dan dijalani. 7. Memiliki tujuan. Orang bijaksana memiliki tujuan dalam segala sesuatu sebagai bagian dari tujuan hidupnya itu. 8. Bersikap baik kepada semua orang. Berbuat baik bukan saja mengenai sikap kita untuk memperlakukan orang lain, tetapi bagaimana kita melihat dunia dan orang-orang di dalamnya dengan kebaikan. Proses interaksi ekologi tersebut di nomor 1. Seseorang akan mulai bijaksana dan bertanggung jawab pada orang lain. Contoh, seseorang akan bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu, seperti menjaga nama baik keluarga, memperlakukan anggota keluarganya sebagaimana mestinya, dan menaati aturan yang berlaku dalam keluarga bila di keluarga itu membuat peraturan-peraturan rumah. Lanjut soal nomor 2. Bagaimana proses manusia yang tidak bijaksana serta bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Ada 2 faktor yang mempengaruhi proses manusia yang tidak bijaksana serta bertanggung jawab dalam kehidupan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari dalam diri seseorang tersebut. Contoh, mulai hilang komitmen dan niat untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Faktor eksternalnya, misalnya dari lingkungan sekitarnya yang membuat seseorang tersebut sakit hati dan merasa sia-sia sudah menjadi manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab. Karena lingkungan yang tidak mendukung serta niat dalam diri seseorang tersebut sudah mulai hilang, maka perlahan seseorang tersebut akan menjadi pribadi yang tidak bijaksana serta bertanggung jawab, atau bisa disebut pribadi yang buruk karena lingkungan tersebut dalam pergaulannya,
dalam teman-temannya, contohnya seperti itu. Dan soal yang terakhir, soal nomor 3. Apakah manusia yang tidak bijaksana dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan? Menurut saya iya bisa, karena sebenarnya di dalam hati kecil seseorang masih ada kebaikan atau rasa empati, rasa ingin berbuat baik lah intinya. Seseorang yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab bisa menjadi manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan, ataupun sebaliknya. Lingkungan sangat mempengaruhi sikap bijaksana dan tanggung jawab seseorang. Apabila dia tumbuh di lingkungan yang buruk, di mana situasi tidak diajarkan untuk menjadi seseorang yang bijaksana dan bertanggung jawab, maka jika ia berada di lingkungan tersebut, sampai besar pun ia akan tetap menjadi buruk atau pribadi yang tidak bijaksana dan tidak bisa bertanggung jawab. Dan sebaliknya, jika manusia atau seseorang itu tumbuh di lingkungan yang baik, di mana diajarkannya menjadi pribadi yang baik, contohnya saling menolong sesama, sikap empatinya itu tinggi terhadap teman-temannya atau tetangga-tetangga lainnya, maka orang tersebut akan tumbuh menjadi orang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih teman-teman dan Pak Greg yang sudah mau mendengarkan penjelasan saya mengenai tugas psikologi pertemuan keempat. Jika saya ada salah kata dalam ucapannya atau tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan berkat dalam. Dan alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami, menemani hamba di sepanjang kami tadi belajar. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini berkenan dan berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Amin. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.